Salam saudara-saudaraku. Saya ingin berbicara tentang gereja perjanjian baru. Kisah tentang gereja sangat menarik untuk dibicarakan dan dipelajari karena berisi tentang episode-episode yang paling dramatik dalam sejarah dunia. Bagi orang Kristen, kisah gereja ini memiliki nilai pengajaran dan pesan ilahi. Kita menjadikan dan meyakini sejarah gereja sebagai warisan yang harus dipelihara dan diajarkan kepada anak-anak. Berbicara mengenai sejarah gereja, khususnya lahirnya gereja perjanjian baru, ada 6 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, latar belakang gereja. Orang-orang yang memahami kisah perjanjian lama, janji tentang Mesias, kisah tentang kehidupan Yesus, dan catatan tentang berbagai perbuatan para rasul telah menjadi pendahuluan yang sangat tepat untuk sejarah gereja Kristen mula-mula. Penyataan Allah pada mulanya diperuntukkan hanya bagi Abraham dan keturunannya, karena melalui Abraham Tuhan telah berjanji bahwa semua bangsa akan mendapat berkat penebusan melalui Yesus Kristus. Ketika gereja perjanjian baru berdiri, janji kepada Abraham ini pun digenapi. Dalam Galatia 3 ayat 8 tertulis, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Orang Yahudi adalah penerima kebenaran perjanjian lama yang pertama, dan Yesus Kristus datang sebagai penggenapan nubuatan perjanjian lama. Namun faktanya saudara, orang Yahudi telah menolak Yesus Kristus sehingga Injil telah sampai kepada orang-orang bukan Yahudi. Karena itu, iman Kristen berakar di dalam agama Yahudi. Hal kedua, sifat dasar gereja. Yesus mendirikan gereja perjanjian baru. Gereja perjanjian baru jelas bersifat rohani. Ia tidak menyusun suatu organisasi, melainkan prinsip-prinsip dasar pendirian gereja. Yesus tidak mengutus murid-murid untuk membangun gereja secara fisik, tetapi untuk memberitakan keselamatan oleh iman di dalam namanya. Yesus juga memperingati murid-murid tentang perlawanan yang akan dan harus mereka alami. Namun ketika Yesus meninggalkan dunia ini, dia menjanjikan dan memberikan Roh Kudus, roh kebenaran, yang menjadi tanda bahwa Yesus menyertai gerejanya dalam tugas pemberitaan keselamatan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ajaran ini saudara adalah bukti bahwa gereja perjanjian baru ini bersifat rohani dan dibangun, dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga, persiapan fisik bagi perkembangan gereja perjanjian baru. Dalam Galatia 4 ayat 4, Paulus mencatat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, saudara bisa perhatikan di sini bahwa pernyataan ini merupakan petunjuk yang jelas bahwa dunia ini telah dipersiapkan oleh Allah melalui kedatangan Yesus Kristus dalam karya penebusan keselamatan. Dengan cara apa dunia dipersiapkan? Bagaimana kondisi dunia ketika gereja perjanjian baru berdiri? Dan bagaimana perkembangan gereja perjanjian baru? Kekaisaran Roma pada waktu itu telah menguasai dunia. Kekaisaran Romawi ini sangat besar, dan mereka telah mempersiapkan jalan untuk penyebaran Injil sampai ke ujung bumi. Hal-hal yang terjadi pada masa Kekaisaran Roma antara lain adalah bahwa perang antar suku itu sudah sangat berkurang. Pembangunan jalan, pembangunan jembatan memungkinkan orang pada masa itu untuk mengadakan perjalanan ke seluruh dunia. Nah, kondisi ini menambah kemudahan bagi gerakan kekristenan mula-mula. Kekaisaran Roma telah menempatkan kekuatan militernya, sehingga Injil Yesus Kristus telah menyebar sampai ke seluruh dunia. Bukti untuk hal ini terdapat di dalam kisah para rasul. Bagaimana gereja berdiri yang dijelaskan di dalam pasal 2 dan terus berkembang
sampai ke Yudea, sampai ke daerah Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 3 hal berikutnya, saudaraku, akan kita bahas di dalam video selanjutnya. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.